Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 7 SMP Tawakal yang Pak Yakub cintai ya. Hari ini kita bersyukur bisa ketemu kembali. Nah, sebelum kita bahas pelajaran bab 6, Pak Yakub ingin minta kepada kalian tolong kirim jawaban itu dengan cara ditulis di kertas lempiran, difotokopi difoto yang jelas, lalu dikirim ke Pak Yakub. Untuk 2 kali tugas PR itu sudah Pak Yakub periksa. Ya alhamdulillah, sebagian, belum seluruhnya ya, mohon maaf karena Pak Yakub juga sibuk. Jadi ada yang bagus, ada yang kurang ya. Untuk bagian yang pertama itu memang jawabannya kurang bagus kelihatannya, tapi yang kedua agak bagus ya. Jadi tolong nanti ditulis namanya, kelas, bisa nomor urut dan halamannya sekali, halaman di buku. Jangan soal yang di buku yang difoto ya. Pak Yakub sulit untuk mengoreksinya ya. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi ya. Sekarang kita review yang lalu itu kan kita berbahas terakhir tentang perpindahan kalor. Masih ingat kalian ada 3 cara perpindahan kalor ya? Yang pertama apa? Konduksi, cara konduksi pada benda padat. Yang kedua secara konveksi pada benda cair dan udara atau gas. Yang ketiga secara radiasi, ya contohnya dari matahari atau di sekitar api unggun ya. Itu. Baik, sekarang kita masuk kepada bab 6. Apa judulnya anak-anak? Kalian lihat di halaman 179 ya. Itu judulnya energi dalam sistem kehidupan ya. Kalau ditanya sistem itu apa? Sistem itu adalah beberapa komponen yang berurutan dan saling berkaitan. Contohnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, ya, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus 12 jari, usus halus, kemudian usus besar dan anus. Itu adalah sistem pencernaan. Tapi di sini yang dimaksud sistem kehidupan itu adalah urusan kehidupan yang saling berkaitan ya. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai. Mungkin anak-anak sudah tahu apa kata lain dari energi ya. Kata lain dari energi tentu adalah tenaga ya. Itu bahasa Indonesianya. Contoh apa? Contoh tenaga listrik. Tenaga panas, tenaga apa lagi? Cahaya, ya, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Ada tenaga kimia, ada tenaga gerak, ada tenaga potensial gravitasi, ya, ada tenaga panas bumi, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi itu banyak sekali tenaga. Tentu ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kekuatan dari tenaga itu dari Allah, ya, anak-anak. Sekarang kita masuk pada pengertian energi. Apa itu energi? Ya, maka jawabannya di buku memang sedikit berbeda ya. Tapi ini yang sudah paling sering kita pahami, yaitu energi adalah sesuatu yang dapat melakukan kerja. Sesuatu yang dapat melakukan kerja. Ya, itulah energi atau tenaga. Ya. Jadi begini, kita ambil contoh ya, energi kimia. Bensin itu ada energi kimia. Kalau dia dipakai pada sepeda motor, itu dapat menimbulkan kerja gerak motor. Ya, jadi kalau kita simpulkan begini, tenaga adalah sesuatu yang dapat melakukan kerja. Kalau kita ingin bekerja, maka kita harus punya tenaga. Ya, jelas ya? Nah, gitu baik. Nah, sekarang yang kedua, bentuk energi.
bisa di sini ada digolongkan dua saja ya. Pertama, energi kinetik. Apa kinetik itu? Kinetik artinya gerak. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Apa contohnya? Contohnya mobil. Mobil kalau bergerak, umpamanya dia nabrak pohon, bisa pohonnya rebah, nabrak rumah bisa hancur, nabrak orang, maaf, orangnya bisa tewas juga kan? Jadi itu karena dia punya energi ya. Lalu bagaimana cara kita menghitung besar energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak? Setiap benda yang bergerak itu bisa dihitung energinya dengan rumus ini anak-anak, yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. M itu massa ya, sudah biasa kita massa benda, nanti satuannya adalah kilogram. Kemudian V itu singkatan dari velocity atau kecepatan gerak. Satuannya apa? Meter per sekon atau meter per detik ya. Kemudian EK itu adalah energi kinetik. Apa satuannya? Joule. Nanti kita bisa lihat di sini, joule itu bisa menggantikan kilogram meter per sekon kuadrat. Baik, anak-anak sekalian, kita akan ambil contoh soal, ya. Hitunglah energi kinetik sebuah mobil yang bermassa 1.000 kg saat mobil itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik atau per sekon, ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah mobil massanya 1.000 kg, kecepatannya 10 meter per detik. Maka energi kinetik yang dimilikinya kita hitung dengan rumus EK sama dengan setengah seperdua mv kuadrat. Lah, setengahnya tetap, kemudian M-nya kita ganti dengan 1.000 kg, ya. Lalu V-nya kita ganti dengan 10 meter per sekon, tapi kuadrat, ya. Pangkat 2. Nah, ini setengah kali 1.000, jawabannya 500 kg. Nah, 10 meter per sekon kuadrat itu hasilnya adalah 100 meter kuadrat sekon kuadrat. Di sini juga sekon kuadratnya, ya. Sekon kuadrat. Oke? Nah, kalau begitu 500 kali 100 jawabannya 50.000, ya. Lalu kilogramnya tetap, meter kuadratnya tetap, sekon kuadratnya tetap, maka ini seluruhnya adalah satuan besaran dari tenaga yang boleh kita ganti dengan joule. Joule itu nama orang seorang ahli fisika yang bernama James Prescott Joule, ya. Jadi karena dia menemukan rumusan ini, maka dia dipakailah satuannya sebagai satuan tenaga, ya. Satuan tenaga. Baik, anak-anak sekalian, contoh lain di sini, ya. Benda yang bergerak, umpama seperti buah kelapa yang sedang jatuh. Nah, nanti itu juga dia mempunyai energi. Tapi nanti di sini ada perubahan energi, ya. Jadi kita akan masuk kepada bentuk energi yang berikutnya, yaitu yang disebut energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bisa disingkat dengan EP, ya, EP. Nah, lalu ini disingkat dengan EK. Tadi energi kinetik disingkat dengan EK, ya. Baik, anak-anak sekalian, potensial gravitasi ini adalah energi yang selalu dimiliki oleh benda-benda karena ketinggiannya atau ketinggian letaknya, ya. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini, buah kelapa yang ada di pohonnya pada ketinggian 20
Jadi dia akan jatuh, kalau dia dilepas dari tangkainya, dia akan jatuh ke bawah karena gaya gravitasi. Maka energi yang dimiliki oleh benda pada ketinggian tertentu itu disebut energi potensial gravitasi. Ya, jadi semua energi yang dimiliki oleh benda pada ketinggian letaknya itu disebut energi potensial gravitasi. Ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai rumus EP sama dengan mgh. Satuan dari energi potensial gravitasi sama, yaitu joule juga, sama dengan energi kinetik. Ya. Kemudian massa di sini artinya massa benda. Bisa kita hitung nanti apabila diketahui seperti kelapa itu massanya katakan 4 kilogram. Ya. Kemudian G ini singkatan dari percepatan gravitasi. G itu singkatan dari gravitasi, tapi yang dimaksud adalah percepatan gravitasi. Ya. Jadi besarnya nanti dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ya. Kalau di Indonesia ya itu sekitar 9,8, tapi kalau di kutub itu sekitar 10. Ya. Nah, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekalian, H itu singkatan dari height, itu lambang dari ketinggiannya. Umpamanya dia, kita ambil contoh pada waktu kita menghitung energi potensial yang dimiliki oleh sebuah kelapa. Ya. Itulah energi potensial gravitasi sebuah kelapa bermassa 4 kg saat berada di pohonnya setinggi 20 meter. Bila kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Maka jawabannya dengan menghitung pakai rumus EP sama dengan mgh, maka kita bisa menghitung energi yang dimilikinya, yaitu apa? 4 kg. Masukkan M-nya 4 kg. Kemudian ganti G-nya dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ganti H-nya dengan 20 meter. Maka hasilnya gampang, 4 kali 10, 40. 40 kali 20, 800. Satuannya tetap kilogram, meter kali meter, meter pangkat 2, per sekon pangkat 2. Dan satuan ini tetap kita ganti dengan joule. Ya. Jadi satuan ini kita ganti dengan joule. Nah, jadi berarti energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh kelapa dengan massa 4 kg pada ketinggian 20 meter dengan di mana kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat adalah 800 joule. Anak-anak sekalian, berikutnya ada yang disebut dengan energi potensial pegas. Ini juga disebut potensi. Contohnya begini, kalau kita memanah, ya, waktu kita memanah, maka pergasnya itu kita tarik, ya, kita tarik. Akhirnya dia menyimpan energi potensial pegas. Begitu kita lepas, energi itu akan meluncurkan anak panah. Ya, energi itu akan meluncurkan anak panah. Ya, jadi itu disebut energi potensial pegas. Dan tentu pegas itu bisa juga berbentuk per seperti ini, ya. Itu namanya pegas, ya, atau pergas, per pegas. Nah, ambil contoh begini. Ada pergas mula-mula panjangnya X1, ya. Kemudian ditarik dengan gaya F. Gaya F ini tentu satuannya Newton. Gaya satuannya Newton. Ditarik dengan gaya sebesar F sehingga panjangnya menjadi X2. Maka kalau energi potensial pegas yang dimiliki oleh per yang sudah kita tarik dengan gaya F Newton itu adalah F kali delta X. Apa delta X itu? Delta X itu adalah selisih panjang antara panjang terakhir dengan panjang sebelumnya.
Jadi setelah ditarik dengan gaya F, maka panjangnya menjadi X2, sedangkan panjang mula-mula X1, maka delta X atau selisih panjang. D itu artinya determinasi, perbedaan ya, yaitu X2 dikurangi dengan X1 ya. Ini rumus untuk menghitung energi potensial pegas. Cuma di sini Pak Yato tidak buatkan contoh soalnya ya. Karena ini nanti ada lagi rumus selain ini juga, walaupun hasilnya sama ya. Karena begini, pegas ini masing-masing punya punya kekerasan yang berbeda ya. Ada pegas yang keras sekali, ada pegas yang lembek. Jadi nanti ada yang disebut konstanta pegas ya, kekuatan atau tetapan tentang kekuatan pegas itu ya. Nah, baik anak-anak sekalian, di sini saya kasih contoh ya. Percepatan gravitasi itu adalah sama untuk setiap benda di satu tempat di muka bumi ya. Ini contohnya. Ini ada penghapus, ini ada spidol. Kalau Pak Yakub lepas keduanya, kira-kira menurut kalian mana yang lebih dulu sampai? Spidol kan atau penghapus? Biasanya Pak Yakub selalu sampaikan pertanyaan ini kepada anak-anak dan selalu anak-anak menjawab mana yang lebih berat itu duluan sampai. Jawabannya tidak salah itu. Karena apa? Karena setiap benda itu akan mendapat percepatan gravitasi yang sama selama dia tidak ada gaya lain yang menahannya. Jadi kalian lihat contoh ini ya. Nanti sampainya di lantai pasti sama. Nah, kan sama ya? Nah, itu. Sekali lagi, lihat ini. Pasti sampainya sama. Nah, jadi kalau umpamanya kita anggap penghapus paling berat, tapi nyatanya sama sampainya ya. Lain halnya seandainya begini. Seandainya ini ada masker ya. Ada masker kemudian dengan spidol. Jelas spidol ini lebih berat, masker lebih ringan. Tapi kalau kita lepas bersama-sama, maka spidol belum sampai, maskernya belakangan sampai ya. Boleh lihat 1, 2, 3. Belakangan sampai daripada maskernya. Coba lihat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Duluan spidolnya sampai. Ya. Lalu kalian bertanya, Pak, tadi katanya semua benda akan mempunyai gerak percepatan yang sama. Tapi kok masker ini terlambat sampainya? Nah, ini anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tahu, kalau masker ini kita lepas bersama dengan spidol, maka gaya gesekan udara dengan masker ini menghalangi kecepatan jatuhnya, ya, menghalangi kecepatan jatuhnya. Contoh umpamanya begini, anak-anak tahu pasukan terjun payung, nah ya, pasukan terjun payung kalau umpama dia terjun sama-sama, gitu, lalu payungnya tidak buka, pasti sampainya akan sama. Tapi tiba-tiba payungnya dibuka, maka geraknya jatuhnya semakin lambat karena ada gaya gesekan antara udara dengan payung udara tersebut ya. Nah, itu pengertian percepatan gravitasi. Baik, anak-anak sekalian, kita sampai pada bagian ketiga. Bagian ketiga judulnya perubahan energi, ya. Nah, energi itu ternyata bisa berubah, ya, dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya, mungkin anak-anak bisa menjelaskan ya. Sebenarnya gula dan zat tepung yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, dalam padi, jagung ataupun tebu, ya, itu sebenarnya energi dari mana, ya? Maka jawabannya adalah perubahan energi dari matahari. Bagaimana? Ya, tentu matahari itu adalah benda ciptaan Allah yang
memiliki energi yang panas. Nah, ini matahari. Matahari itu panas. Permukaan matahari diperkirakan 6.000 derajat Celcius. Nah, permukaan matahari. Karena benda itu panas, maka dia akan memancarkan cahaya. Lalu dia akan bercahaya ke segala arah. Tentunya, ya kan? Ini karena benda itu, semua benda yang panas pasti akan bercahaya. Contohnya api, ya. Nah, kalau begitu sudah terjadi perubahan energi di matahari, yaitu dari energi panas menjadi energi cahaya. Dari energi panas menjadi energi cahaya. Lalu energi cahaya ini sampai jatuh di atas permukaan daun pohon kelapa. Ya, permukaan daun pohon kelapa. Apa yang terjadi anak-anak? Tentu kalian tidak asing lagi adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu terjadi pada daun yang berwarna hijau, ya. Bagaimana caranya? Yaitu daun yang berwarna hijau mengandung klorofil. Di dalam klorofil itulah maka CO2 dan H2O, CO2 gas karbon dioksida dan H2O itu air dirubah menjadi energi kimia berupa tepung dan gula dengan bantuan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya, nggak terjadi fotosintesis, ya. Nah, berarti energi cahayanya sudah berubah menjadi energi kimia. Jadi tumbuh-tumbuhan itu katakanlah kelapa itu airnya manis, ya kemudian daging buahnya gurih. Nah, bisa jadi itu mengandung lemak, mengandung tepung, mengandung gula, ya. Jadi anak-anak dalam perubahan energi itu dia cuma berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, lalu ada hubungannya dengan ini hukum kekekalan energi, ya. Hukum kekekalan energi. Apa itu? Para ahli fisika maupun ahli sains mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan. Energi tidak dapat diciptakan. Nah, dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Tetapi dapat berubah, dapat dirubah atau dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, itu. Jadi berarti kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta energi yang ada di alam ini. Jadi hukum kekekalan energi adalah hukum kekekalan tenaga. Ya. Nah, ini dari contohnya. Jadi kedua kata lain, kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatanku kecuali karena Allah. Kenapa? Tenaga yang ada di permukaan bumi di alam ini semua adalah miliknya Allah. Zat dan tenaga itu semua milik Allah. Jadi pantaslah kita sebagai muslim mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita ingin bertenaga, maka usahakanlah. Kita mempunyai tenaga itu kita makan nasi, minum gula, ya, minum air gula, itu jadi tenaga. Nah, tapi semua itu sudah tadi dijelaskan bersumber dari energi cahaya matahari. Nah, anak-anak sekalian, jadi sudah sampai pada bagian keempat, hukum kekekalan energi atau tenaga. Pak Yakub akan berikan kalian PR, ya, 5 soal di halaman 187. Jadi nomor 1 sampai nomor 5, ya. Mudah-mudahan nanti kalian kirim saja jawabannya dengan catatan, jangan soalnya difoto, ya. Pakai lempiran aja, berikan foto yang jelas, kirim ke Pak Yakub, ya. Demikian mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.